Pemirsa, Firly Bahuri hari ini menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah kalangan mendesak agar kasus Firly segera disidangkan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dari fakta persidangan. Lalu benarkah upaya pra-peradilan yang diajukan Firly menjadi ganjalan? Inilah Top Review. Jumat pagi, sejumlah wartawan sudah berkerumun di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Awak media menunggu kedatangan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri yang dijadwalkan akan diperiksa untuk kali pertama sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun hingga jam 9 pagi lewat, belum terlihat Firly Bahuri tiba di Bareskrim Polri. Tiba-tiba Wadir Tipikor Bareskrim Polri, Kombes Arif Hadiharsa, menginformasikan bahwa Firly Bahuri sudah pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Tipikor Bareskrim Polri, lantai 6. Di kalangan wartawan, beredar foto Firly yang sudah ada di ruangan. Agenda pemeriksaan terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri ini dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Firly Bahuri datang di Bareskrim tanpa diketahui satupun oleh pihak awak media. Di dua agenda pemeriksaan sebelumnya, datang tidak diketahui oleh pihak awak media, dan kita ketahui bersama juga dirinya menggunakan mobil lain yang notabene bukan mobilnya yang biasa digunakan sehari-hari untuk mobilitas. Hal ini untuk agar pihak awak media sendiri tidak mengetahui kedatangannya di Bareskrim Polri. Dalam pemeriksaan sebelumnya sebagai saksi, Firly juga datang ke Bareskrim Polri secara diam-diam, yakni pada Kamis 26 Oktober 2023 dan Kamis 16 November 2023. Sejumlah kalangan menyatakan bahwa seharusnya Firly langsung ditahan. Kan di kasus-kasus ini kan di perbuatan perulangan modus bagaimana perkara tidak dilanjutkan dengan cara transaksional itu kan salah satu dengan pemerasan. Ya kita khawatirkan selama ini dipanggil juga berapa kali tidak hadir ya. Nah, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak menahan Firly Bahuri saat ini. Saya melihat mengapa penting untuk menahan terhadap Pak Firly ini ya, bahwa pertama kita melihat bagaimana drama-drama yang selalu dilakukan oleh Pak Firly, termasuk pada hari ini bagaimana dia tiba-tiba sudah masuk di dalam gedung Bareskrim dan kemudian di ruang pemeriksaan. Artinya apa itu kan yang dia lakukan ini itu seharusnya sudah menjadi alasan penyidik itu ya dalam anefnya mereka bahwa ini harus kita tahan. Di sisi lain, Firly Bahuri sendiri melakukan perlawanan atas penetapannya sebagai tersangka dengan mengajukan pra-peradilan. Namun bagi pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, pengajuan pra-peradilan bukan alasan untuk tidak menahan Firly, sebab alat bukti sudah lebih dari cukup untuk mentersangkakan Firly. Jadi secara teori atau cara di KUHP pengaturan pra-peradilan tadi saya bilang kan dibatasi ya di pasal 1 maupun di pasal 77. Kompetensi pra-peradilan itu bla bla bla. Kalau lihat sekarang hanya alasan penetapan tersangka ya dan itu tidak diikuti ya jurisprudensinya gara-gara putusan kasusnya BG, saya termasuk yang beranggapan bahwa pasti tidak dapat diterima pra-peradilannya. Karena tidak ada alasan yuridis untuk mengabulkan ya bahwa penetapan tersangkanya batal ya atau tidak sah gitu kan. Jadi menurut saya pasti saya berani mengatakan ya sekalian pasti oleh PN Selatan pra-peradilannya tidak dapat terima, bukan ditolak ya, dapat terima karena ini pra-peradilan bukan ditolak. Pemeriksaan hari ini merupakan yang pertama setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik perlu mendengar keterangan Firly untuk dituangkan dalam berkas perkara. Setelah berkas perkara rampung, penyidik akan mengirim berkas ke Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta. Bila berkas dinyatakan lengkap, penyidik akan melimpahkan tersangka dan barang bukti untuk menjalani persidangan. Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka usai gelar perkara pukul 19 waktu Indonesia Barat, Rabu 22 November 2023. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan. Penyidik mengantongi bukti yang cukup bahwa Firly melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian tahun 2020-2023. Sejauh ini nilai uang yang diminta Firly belum dibeberkan polisi. Firly dijerat pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo meminta Polri segera mempercepat sidang pokok perkaranya. Ketika yang seorang tersangka itu melakukan pra-peradilan gitu ya, terlepas dari itu merupakan kewenangan dia, terlepas dari apapun hasilnya, seharusnya penyidik segera mempercepat pelimpahannya. Sehingga ya ketika nanti sudah masuk persidangan pokok gitu ya, pengadilan perkara pokoknya dan kemudian dimulai juga pra-peradilan, itu kan secara otomatis gugur. Kenapa juga harus mempercepat pengadilan perkara pokoknya ya, supaya ya masyarakat semakin jelas ini apa sih yang dilakukan, perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Pak Firly, termasuk barang buktinya, kemudian alat buktinya dan lain sebagainya akan disampaikan di sana. Benar, publik ingin segera mengetahui apa yang dilakukan Firly melalui fakta-fakta persidangan, dan Polri diharapkan segera mempercepat prosesnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.